Sebagian orang, misalnya suku Andaman yang tinggal di Teluk Benggala, menganggap benda ini seperti obor terbakar yang dilempar roh penjaga hutan ke langit. Sedangkan suku aborigin Australia menganggapnya tongkat terbakar yang dinaiki cenayang. Tapi kalau kamu bertanya pada astronom, mereka bakal bilang bahwa komet adalah objek besar dari debu dan es yang mengorbit matahari. Salah satu benda langit paling terkenal bisa dibilang adalah komet Halley. Komet ini memberi dampak besar pada sejarah dan pemahaman kita akan bintang jatuh yang misterius ini. Misalnya saja, saat melintasi bumi pada Agustus 1835, komet Halley dianggap jadi penyebab kebakaran kota New York yang terjadi beberapa malam. Pada saat yang sama, suku Seminole di Florida melihat ekor panjang komet ini dan yakin bahwa itu menandai hari mereka kehilangan kemerdekaan. Komet Halley kembali tahun 1910 dan manusia masih menganggapnya sebagai kesialan. Di Chicago, orang-orang mengamankan jendela mereka untuk melindungi diri dari ekor berbahaya komet ini. Ada juga yang membeli berbagai alat seperti payung atau masker untuk melindungi diri dari komet. Tapi, apa sih yang bikin benda langit ini menarik? Kok bisa benda ini tiba-tiba melintasi bumi sesekali? Dan apa iya benda ini berbahaya? Halley adalah komet periodik. Komet ini terlihat di bumi setiap 75 tahun. Memang jarang, tapi orang yang beruntung bisa melihatnya 2 kali seumur hidup mereka. Komet ini terakhir melintasi bumi tahun 1986 dan diprediksi kembali tahun 2061. Meskipun tahu jadwalnya, orbit komet ini nggak bisa diprediksi pasti, sebagian karena proses kimia yang terjadi di dalam komet. Orbit Halley juga mungkin berubah karena interaksi dengan planet lain dan benda langit di tata surya. Nama resmi komet ini adalah 1P/Halley, dinamai dari astronom Inggris Edmund Halley. Dialah yang mempelajari laporan komet yang mendekati bumi tahun 1531, 1607, dan 1682. Berdasarkan perhitungannya, dia menyimpulkan 3 peristiwa ini berasal dari komet yang sama yang terus kembali. Dia juga memprediksi kemunculan komet ini tahun 1758. Penemuan Halley menunjukkan beberapa komet seperti komet ini mengorbit matahari, tapi perjalanannya nggak bundar. Kalau dilihat dalam 2 dimensi, orbit Halley mirip kawat elips yang teruntai dari matahari. Sayangnya, Halley nggak sempat melihat prediksinya yang terbukti benar, tapi nama komet itu diambil dari namanya. Menurut Badan Antariksa Eropa, komet Halley pertama kali terlihat pada 30 Maret tahun 239 sebelum Masehi. Para astronom Asia mencatatnya di sejarah Saichi dan Wenxian Tangkao. Tapi sebuah penelitian lain menyebutkan bahwa kita mungkin melihat komet ini lebih awal daripada saat itu, yaitu pada zaman Yunani kuno. Banyak tulisan dari masa itu melaporkan sebuah meteor besar yang mendarat di Yunani Utara dan bikin warga lokal bingung. Meteor ini menjadi salah satu tempat wisata paling populer di dunia kuno. Tapi para penulis juga melihat komet di langit pada saat meteor itu jatuh. Mereka juga melaporkan sebuah benda langit aneh terlihat di langit selama 75 hari. Shakespeare menulis tentang komet ini di drama Julius Caesar tahun 1600-an. Dalam karyanya, dia memasukkan frasa tentang komet sebagai pertanda tidak biasa yang dia sebut langit sendiri memadamkan. Bukan Shakespeare saja yang merasakan hubungan dengan benda langit ini. Tahun 1909, penulis Mark Twain bilang, "Aku lahir bertepatan dengan komet Halley tahun 1835. Komet ini datang lagi tahun depan dan aku akan ikut pergi bersamanya." Twain wafat pada 21 April tahun 1910, sehari setelah Halley muncul dari balik sisi jauh matahari. Kita bisa melihat komet ini lebih jelas saat terakhir melintasi bumi tahun 1986. Beberapa pesawat antariksa dikirim ke Halley untuk mengambil sampel komposisi komet ini. Armada pesawat antariksa bernama Armada Halley terbang di dekat Halley, lalu salah satunya memotret inti komet ini untuk pertama kalinya.
Kita juga punya teleskop yang lebih canggih untuk melihat komet ini saat melintasi bumi. Berdasarkan penelitian terbaru, komet Halley nggak membahayakan planet kita. Sebagian besar hal buruk yang dikaitkan dengan komet ini cuma rekayasa. Malah, kometlah yang bikin bumi punya kehidupan. Para pakar meyakini di sejarah awal planet kita, tabrakan dengan komet membawa jumlah air yang signifikan. Hal tersebut membantu terbentuknya samudra dan benda-benda langit ini juga memberi kita bahan organik yang diperlukan untuk pembentukan kehidupan. Tapi komet dan asteroid berbeda, gak seperti asteroid, benda langit kecil berbatu yang juga mengorbit matahari. Komet sebagian besar terdiri dari amonia beku, metana atau air, dan komet cuma mengandung sedikit bahan batuan. Karena komposisinya, kadang komet dijuluki bola salju kotor. Komet terdiri dari 4 bagian, inti, awan hidrogen, dan ekor ion. Tapi hampir seluruh massa komet terpusat di intinya. Ada lebih dari 3.000 komet yang kita tahu, tapi menurut astronom mungkin ada 1 miliar komet di tata surya. Komet yang cukup terang sampai terlihat dari bumi tanpa bantuan teleskop disebut Great Comet. Satu Great Comet kira-kira bisa terlihat setiap 10 tahun. Orang-orang sudah melihat komet lain selama ribuan tahun, tapi saintis menyimpulkan karena komet melepaskan banyak materi setiap kali mengorbit ke dekat matahari, umur mereka mungkin cuma ribuan tahun. Kalau dibandingkan dengan umur tata surya, yaitu 4,6 miliar tahun, umur komet cenderung pendek. Karena benda langit ini masih ada di tata surya saat ini, pasti ada sumbernya kan? Kalau enggak, semua komet pasti sudah lama hilang. Satu lagi komet terkenal bernama Hale-Bopp. Komet ini terlihat dekat banget dengan bumi pada Januari 1997. Komet ini terakhir kali terlihat di dekat bumi sebelum itu, yaitu pada zaman perunggu tahun 2000 sebelum Masehi. Komet ini jauh lebih besar dan lebih keren daripada komet Halley. Diameter intinya mencapai 40 km dan bisa terlihat dari permukaan bumi dengan mata telanjang. Komet Borrelly adalah komet kedua yang diteliti dari jarak dekat oleh pesawat antariksa. Deep Space One milik NASA menghampiri komet ini tahun 2001 dan memberi laporan detail kepada saintis tentang inti hitam komet ini. Komet ini miring, tapi penyebabnya belum bisa dipastikan. Komet Halley terbentuk di awan Oort di tepian luar tata surya, tapi konon Borrelly berasal dari awan es batuan di luar Neptunus yang disebut sabuk Kuiper. Komet Hyakutake memberi kita pertunjukan keren saat melintas pada jarak 15 juta kilometer dari bumi pada Maret 1996. Komet ini seperti cipratan biru es dengan ekor gas pudar. Komet ini membuat astronom takjub karena menghasilkan sinar X 100 kali lebih kuat daripada yang diprediksi saintis. Pesawat antariksa Ulysses melewati ekor Hyakutake pada Mei 1996 dan melaporkan bahwa panjang ekor komet ini setidaknya 570 juta kilometer. Itu 2 kali ukuran ekor komet lain. Komet Wild 2 diteliti pesawat antariksa Stardust NASA tahun 2004. Wahana ini berhasil terbang dalam jarak 236 km dari inti Wild 2 dan memberi kita beberapa foto komet terbaik. Dari Stardust juga, kita pertama kali dapat sampel partikel debu komet. Kargo berharga ini kembali ke bumi pada Januari 2006. Debu komet diharapkan memberikan penjelasan tentang pembentukan Wild 2 dan tata surya miliaran tahun lalu. Wild 2 memiliki diameter sekitar 5 km dan ditutupi kawah dan tebing. Oke, disinilah kamu di tengah samudra. Samudra ini tak berujung, tapi kamu tak bisa melihatnya karena ada kabut tebal di sekitarmu. Awan tebal menyembunyikan matahari yang besar, namun redup. Ini siang atau malam? Kamu nggak tahu, cuma ada kabut abu-abu di sekitarmu. Kamu sendirian, meski kamu mencoba menyelam setelah beberapa jam, kamu masih nggak bisa melihat dasarnya. Dan begitulah planet air pada umumnya. Kedengarannya memang agak suram ya, tapi nggak seburuk itu kok. Dunia air ini lebih menarik daripada kelihatannya, jadi mari kita kenali lebih dekat.
Planet Samudra adalah planet yang sesuai tebakanmu, sebagian besar terdiri dari air, es, dan mungkin sedikit bebatuan. Coba ingat kembali samudra di bumi, kedalamannya yang mengerikan, Palung Mariana, dan lainnya. Nah, sekarang bisakah kamu menebak berapa banyak ruang yang dibutuhkan seluruh air di bumi? 0,025%. Benar. Sekarang coba bayangkan dunia yang terdiri dari 40-60% air. Kalau kamu menyelam ke sana, kedalamannya bisa lebih dari 95 km. Dibandingkan dengan ini, kedalaman 9,6 km, Palung Mariana kita nggak ada apa-apanya. Dan yap, tekanan di sana amat sangat besar, bisa mencapai 20.000 atmosfer bumi. Sangat menghancurkan. Meski terdengar menakutkan, mengetahui lebih banyak tentang planet-planet ini masih sangat menarik. Untungnya menurut perhitungan para ilmuwan, mungkin ada banyak planet seperti itu di galaksi kita. Jadi kamu nggak perlu pergi jauh-jauh, kamu bisa menemukan planet air ini di tata surya kita. Bukan planet tentunya, melainkan bulannya. Jupiter punya Ganymede dan Callisto, sementara Saturnus punya Titan dan Enceladus. Samudranya bisa mencakup hingga 30% masa bulan-bulan ini. Meski begitu, kita belum tahu apakah samudra ini tertutup lapisan es yang tebal atau tidak. Tapi kita telah menemukan beberapa planet samudra murni. Ini terjadi karena kondisi keberadaan planet-planet ini sangat spesifik. Misalnya, planet ini seharusnya berukuran 6-8 kali lipatnya bumi. Kalau lebih kecil, permukaannya akan berbatu. Tapi kalau lebih besar, itu akan berubah menjadi raksasa gas. Pada saat yang sama, planet ini harus berada di zona layak huni bintangnya. Kalau sedikit lebih jauh, planet ini berubah menjadi raksasa es atau bumi super yang dingin. Jadi ya, planet-planet ini punya banyak syarat. Kita mulai menjelajahi planet-planet ini pada tahun 1970-an. Namun sejak itu, kita hanya menemukan beberapa tapi masih sangat menarik. Planet pertama adalah Gliese 1214b. Itu adalah planet samudra pertama yang kita temukan. Awalnya para ilmuwan cuma melihat titik kecil yang redup. Titik ini ternyata adalah bintang katai merah Gliese 1214. Bintang yang biasa-biasa aja ini berukuran 5 kali lebih kecil dibanding matahari kita dan 300 kali lebih redup. Para ilmuwan gak terlalu memperhatikannya, tapi pada tahun 2009 mereka menyadari bintang ini punya satu planet dan planet ini ternyata agak aneh. Bumi super ini 2,5 kali lebih besar dari bumi dan 6,5 kali lebih berat. Tapi pada saat yang sama, kepadatannya sangat kecil dan gravitasinya hampir sama dengan planet kita. Dengan kata lain, hampir nggak ada batu dan logam di sana. Tapi itu juga bukan raksasa gas, jadi hanya ada satu pilihan yang tersisa. Planet ini tertutup air dan es. Dan begitulah cara kita menemukan planet samudra pertama. Sebenarnya kita cuma berasumsi planet itu terdiri dari air karena itulah hasil perhitungan matematisnya. Faktanya, planet ini agak membingungkan, sulit untuk dijelajahi, dan sejauh ini para ilmuwan belum bisa menemukan apapun di sana. Nggak ada hidrogen, helium, air, nihil. Alasannya lapisan luar atmosfer planet ini sangat padat dan menyembunyikan komposisinya dengan sempurna. Tapi meski begitu, itu mungkin dunia air. Gliese 1214b sangat dekat dengan bintangnya. Jaraknya cuma 0,014 unit astronomi, kurang dari jarak antara bulan dan kita. Setahun di sana berlangsung selama 36 jam dan suhunya sangat liar. Para ilmuwan berpendapat bahwa suhu rata-rata di sana bisa mencapai 120 sampai 280 derajat Celcius. Fiuh, panas banget. Ingat deskripsi menyeramkan di awal tadi? Sebenarnya menghabiskan waktu di Gliese 1214b bakal agak berbeda, lebih mirip berenang di ketel uap. Karena suhu yang super besar, samudra di permukaan ini akan terus-menerus dalam keadaan mendekati titik didih tanpa benar-benar mencapainya. Jadi, bayangkan kamu turun ke permukaan planet ini, terbang menembus awan uap, kemudian kamu tiba-tiba masuk ke dalam air. Apa? Tapi kapan kamu masuk? Ini terjadi karena batas antara uap dan air di Gliese 1214b sangat tidak jelas.
Kamu jelas nggak bakal bisa berenang ke dasar samudra ini, tapi kemungkinan besar bagian bawahnya ditutupi lapisan es panas yang sangat tebal. Ini seperti es biasa, tapi nggak begitu memedulikan hukum fisika. Jadi es ini nggak meleleh meski terpapar suhu yang sangat besar. Dan ketebalan es ini bisa mencapai 4.800 km. Jadi, sekian cerita GLI 1214B yang menyeramkan dan nggak ada Airbnb di sana. Nah, meski kita nggak bisa menjamin 100% bahwa ini adalah dunia air, kita masih punya kandidat lain untuk posisi ini. Planet yang baru ditemukan ini bernama TOI 1452b. Planet yang terletak di konstelasi naga ini berjarak hampir 100 tahun cahaya dari kita. Planet ini ditemukan menggunakan teleskop TESS oleh sekelompok peneliti dari Universitas Montreal. Planet ini juga termasuk dalam kelas bumi super, ukurannya 7 kali lebih besar dari bumi, tapi 48 kali lebih berat. Sekali lagi, kepadatannya sangat rendah, karenanya para ilmuwan menduga bahwa hampir seluruh planet ini terdiri dari samudra raksasa. Di sini kita sedikit lebih beruntung nih. Dunia ini bukan cuma genangan air raksasa dan es tebal. Di planet ini mungkin ada permukaan berbatu jauh di bawah air seperti di samudra pada umumnya. Tapi jangan terlalu heboh dulu deh. Samudra ini bakal sangat berbeda dari yang kita kenal. TOI 1452b juga mengorbit Katai Merah kecil. Dan bukan cuma satu, melainkan 2 sekaligus. Pada saat yang sama, jika planet sebelumnya dekat dengan mataharinya, planet ini sebaliknya amat sangat jauh. Jaraknya 2,5 kali lebih jauh dari bintangnya daripada jarak Pluto dari matahari. Dan kecepatannya sangat tinggi, setahun di sana hanya berlangsung selama 11 hari. Tapi kita masih belum tahu banyak hal tentang planet ini. Kita mungkin akan mendapatkan informasi baru saat para ilmuwan mengamatinya dari teleskop James Webb. Nah, sekian ya. Bentar, kamu ngarep lebih banyak. Oke, kalau gitu aku tahu pertanyaan yang paling kamu nantikan. Apa ada kehidupan? Ya, ini pertanyaan yang agak sulit sih. Kita semua tahu bahwa air berarti kehidupan, dan selain itu planet-planet ini berada di zona layak huni bintangnya. Jadi, berpotensi, ya, mungkin ada kehidupan. Bukan peradaban penuh pastinya, melainkan bakteri, ikan, dan monster raksasa yang seram. Emang apa salahnya? Tapi ini agak mustahil. Air saja nggak cukup untuk menciptakan kehidupan meski sangat penting. Harus ada unsur mikro dan mineral di sana. Tapi sayangnya, untuk sebagian besar planet air, komposisinya hanya terdiri dari air dan es yang sangat tebal. Nggak ada mineral di sana. Tapi jangan nyerah, masih ada beberapa kemungkinan nih. Pertama, ada meteorit dan komet. Keduanya bisa membawa mineral yang diperlukan ke planet ini. Makin sering mereka menabraknya, Merkurius adalah planet yang biasanya paling dekat dengan bumi. Kaget? Aku juga. Venus tentu saja lebih dekat dengan kita daripada Merkurius. Planet ini bisa sedekat 40 juta kilometer. Bagaimanapun, Venus adalah planet terdekat kedua dari matahari dan bumi adalah yang ketiga. Bahkan, Mars lebih dekat ke bumi dibanding Merkurius. Planet merah ini bisa mendekat hingga 56 juta kilometer, seperti yang akan terjadi pada tahun 2287. Aku sudah tidak ada saat itu. Jarak rata-rata bumi ke Merkurius adalah 77 juta kilometer. Namun, Merkurius masih dalam tanda kutip paling sering menjadi planet terdekat dari bumi. Karena Venus biasanya berada di suatu tempat di sisi lain matahari selama 112 hari, dan Mars biasanya jauh dalam orbit 2 tahun yang sangat elips. Ini membuat Merkurius bergerak di antara bumi dan matahari setiap 44 hari. Jadi, Merkurius biasanya lebih dekat ke bumi dibanding Venus atau Mars. Info trivia ini lumayan keren buat jadi topik obrolan dengan teman kan? 22 pesawat antariksa telah berhasil terbang ke Venus dan lebih dari 30 sudah terbang ke Mars. Tapi cuma 2 yang pernah ke Merkurius. Apa susahnya pergi ke sana? Nah, itu ada hubungannya dengan matahari. Merkurius bukan cuma planet yang biasanya paling dekat dengan bumi, tapi juga planet yang selalu paling dekat dengan matahari, tepatnya sedekat 46 juta kilometer. Sedekat ini dengan matahari menyebabkan masalah navigasi. Setiap pesawat antariksa yang berangkat ke Merkurius akan dipercepat oleh tarikan gravitasi matahari yang luar biasa. Pesawat antariksa akan bergerak terlalu cepat untuk mengorbit di sekitar Merkurius.
Itu sebabnya pesawat antariksa pertama yang pergi ke Merkurius, Mariner 10 AS, cuma terbang melewati Merkurius 3 kali, tapi tidak berusaha masuk ke orbit di sekitar Merkurius. Satu-satunya pesawat antariksa lain yang pergi ke Merkurius yaitu Messenger AS. Membutuhkan waktu 6,5 tahun untuk sampai ke sana. Messenger masuk ke orbitnya selama 4 tahun hingga kehabisan bahan bakar dan jatuh di permukaan Merkurius pada 20 April 2015. Banyak pesawat antariksa terbang ke Jupiter dalam waktu hampir bersamaan atau kurang yang dibutuhkan Messenger untuk pergi ke Merkurius. Penghambatnya adalah perlambatan pesawat antariksa. Terlalu banyak bahan bakar di pesawat untuk menyalakan mesin ke arah sebaliknya dan mengerem kecepatan melawan gravitasi besar matahari. Memperlambat kecepatan untuk masuk ke orbit di sekitar Merkurius tidak bisa menggunakan daya roket. Cara lain harus ditemukan untuk memperlambat Messenger, cara yang tidak menggunakan banyak atau bahan bakar apapun. Berat Messenger sekitar 1.100 kg, dimuat dengan 9 peralatan ilmiah mutakhir. 55% dari total beratnya atau sekitar 650 kg-nya adalah bahan bakar. Tapi bahan bakar ini tak akan digunakan untuk memperlambat Messenger. Bahan bakar ini akan digunakan untuk 5 mesin pembakaran yang berfungsi untuk bantuan gravitasi dan penyesuaian orbital begitu Messenger tiba di Merkurius. Bantuan gravitasi menggunakan gravitasi planet dan kecepatan orbit planet untuk mempercepat atau memperlambat pesawat antariksa. Kalau pesawat antariksa mendekati planet dengan sudut bergerak maju, yaitu sudut dalam arah planet ini berputar mengelilingi matahari, maka gravitasi planet dan kecepatan orbit planet memberikan dorongan katapel yang sangat menambah kecepatan pesawat dan mengirimkannya ke arah yang berbeda. Peningkatan kecepatan bisa ditambahkan pada pesawat antariksa yang menembakkan mesin roketnya pada waktu yang tepat. Kedua probe Voyager Amerika menggunakan gravitasi besar Jupiter untuk menembakkan diri ke planet raksasa gas luar dan akhirnya keluar dari tata surya. Bantuan gravitasi juga digunakan untuk memperlambat pesawat antariksa, seperti kasus Messenger. Dengan memasuki jalur orbit di depan planet, gravitasi planet itu menarik kembali pesawat antariksa kita dan memperlambatnya. Pembakaran mesin diperlukan pada momen ini untuk menghindari jalur orbit planet. Messenger melakukan 1 kali pelintasan bantuan gravitasi bumi, 2 pelintasan bantuan gravitasi Venus, dan 3 pelintasan gravitasi Merkurius. Baru saat itulah Messenger cukup diperlambat untuk memasuki orbit sekitar Merkurius. Probe itu melaju sejauh 8 miliar kilometer untuk sampai ke Merkurius dari bumi. Itu lebih jauh dari jarak Pluto ke bumi pada jarak terjauhnya. Nama Messenger adalah akronim yang hampir sama pintarnya dengan jalur terbangnya yang rumit ke Merkurius. Karena Merkurius adalah planet yang bergerak paling cepat, orang Yunani kuno menunjuk Merkurius sebagai utusan Olympus. Berita itu menyebar cepat pada masa lalu. Messenger adalah singkatan dari Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry, and Ranging. Bagaimana menurutmu? Apa nama itu hasil dari sayembara? Kabar baiknya, ada misi ke Merkurius lain yang sedang berlangsung. Ini misi luar angkasa gabungan ESA-JAXA yang membawa 2 satelit ke Merkurius. Misi ini tidak menggunakan akronim untuk pesawat luar angkasanya, melainkan punya nama asli, Bepi Colombo. Eits, ini bukan nama tokoh kartun. Dr. Giuseppe Colombo yang namanya diambil untuk nama pesawat antariksa ini adalah matematikawan Italia dan profesor mekanika terapan. Dia bekerja dengan NASA dalam misi Mariner 10 ke Merkurius. Bepi adalah nama panggilan masa kecil Giuseppe yang dikenal dan disukai semua orang. NASA telah puas dengan 1 penerbangan Merkurius, yaitu yang pertama. Tapi Profesor Bepi menghitung bahwa dengan sedikit penyesuaian jalur penerbangan untuk memungkinkan bantuan gravitasi di Venus, Mariner 10 bisa terbang melewati Merkurius lagi dan lagi pada orbit yang berbeda di sekitar matahari. Berkat Bepi, NASA mendapatkan 3 pelintasan Merkurius dengan harga 1 pelintasan. Bepi Colombo, pesawat antariksa ini dijadwalkan melakukan 9 pelintasan gravitasi, 1 di bumi, 2 di Venus, dan 6 di Merkurius. Setiap perlambatan planet memperlambat Bepi Colombo relatif terhadap kecepatan Merkurius bergerak mengelilingi matahari. Ini akan memungkinkan penyisipan orbital. Jika tidak, Bepi Colombo akan meluncur ke matahari. Setelah mengorbit di sekitar Merkurius, modul transfer Merkurius Bepi Colombo atau disingkat MTM akan melepaskan 2 satelit.
satu dari Eropa, MPO, Mercury Planetary Orbiter, dan satu dari Jepang, MIO, Mercury Magnetospheric Orbiter. Keduanya diperkirakan akan mengorbit Merkurius selama 1 tahun. Secara keseluruhan, MCS, Mercury Composite Spacecraft, terdiri dari MPO, MIO, MTM, dan MOSIF, yang melindungi pesawat antariksa ini dari matahari dan menjadi tempat alat elektronik untuk MIO. Beragam komponen misi ini menyoroti alasan lain sulitnya mencapai Merkurius. Setelah 6 perlambatan bantuan gravitasi, 6 pembakaran mesin, 18 orbit mengelilingi matahari, waktu tempuh 6,5 tahun dan 14,5 miliar kilometer, kamu harus membawa peralatan kompleks yang sesuai. Seperti piknik gunung yang sudah lama kamu rencanakan, kamu tidak bisa cuma naik mobil ke sana. Kamu harus mendaki jauh ke jalur gunung yang rumit, membawa obat nyamuk, tabir surya, dan topi. Dan makan siang plus minuman. Tidak mudah kan? BP Colombo sudah membawa semuanya, termasuk makan siang. Bukan sih. Desainnya sangat kompleks, tidak ada yang bisa menghadap ke matahari, bahkan panel suryanya. Panel suryanya harus terus diputar hampir ke sudut kanan ke matahari. Jika tidak, panas dan flux partikelnya akan merusak sel surya dan tanpa listrik kita tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu, di sudut kanan ke matahari, panel suryanya harus ekstra panjang, seolah hanya ada sedikit sinar matahari. Panel surya BP sepanjang 15 meter. Perisai mataharinya harus sejajar secara giroskop ke arah matahari agar semua instrumennya selalu berada di tempat teduh, tapi masih punya garis pandang ke apa yang harus dipantau. Dan di sana ada banyak instrumen, 5 di pengorbit JAXA dan 11 di pengorbit ESA. Piknik yang satu ini memang luar biasa. Sains ini ditujukan untuk menambah apa yang telah kita pelajari dari 2 misi sebelumnya ke Merkurius. Data yang dikumpulkan BP Colombo akan memungkinkan para ilmuwan mempelajari interior dan komposisi planet ini bersama dengan geologi dan morfologi permukaan Merkurius, pembentukan medan magnet Merkurius dan sejarah evolusi, interaksi angin surya planet, serta lingkungannya secara keseluruhan. Sebagai planet yang kaya akan logam, Merkurius mungkin menyimpan banyak mineral yang gagal dideteksi messenger. BP Colombo diluncurkan pada Oktober 2018 dan masih punya jalan panjang sebelum mengorbit di sekitar Merkurius. Namun, BP telah terbang melewati Merkurius dan mengirimkan foto-foto baru. Badan Antariksa Eropa sangat senang dengan misi panas pertama mereka. Semua misi ESA sebelumnya adalah misi dingin ke objek yang lebih jauh keluar angkasa, seperti Mars, sabuk asteroid, pertemuan komet, dan tempat lain yang jauh di tata surya. Nah, aku cuma punya satu pesan, salam hangat untuk BP Colombo. Mari berharap semua lancar dalam misi 427 derajat Celcius ke Merkurius. Mari kita berharap ekor panjang gas eksosfer, natrium, magnesium, dan kalium Merkurius yang tertiup ke permukaan planet oleh angin matahari tidak mengaburkan lensa atau melapisi panel surya. Selamat bersenang-senang. Ciao!